Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yaitu ada saudara Japar Sodik, terus kemudian ada saudara Muhammad Fikri, terus kemudian ada saudari Risa, terus ada saya Rusdi Abdul Ghani, dan yang terakhir ada saudari Tia Agustiani. Untuk penjelasannya saya serahkan kepada saudari Risa. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagan atau mempresentasikan algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama ada terminator, digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir proses. Yang kedua ada prepartition, digunakan untuk menyiapkan start atau pendelekrasian variabel. Yang ketiga ada proses, digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah atau proses. Yang keempat ada decision, digunakan ketika ada keputusan yang harus dibuat, misalnya ya atau tidak. Dan yang kelima ada konektor, digunakan untuk menggunakan lompatan dalam aliran proses. Yang keenam ada data atau input, output, digunakan untuk menunjukkan input atau output data pada suatu proses. Yang ketujuh ada delay, digunakan untuk menggunakan penundaan suatu proses. Yang kedelapan ada arrow, digunakan untuk menunjukkan aliran kontrol dalam suatu proses. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jafar. Oke, terima kasih untuk saudari Risa. Ya. Nah, yang pertama kita mulai, terus langsung kita buka aplikasinya, transportasi online. Nah, di sini saya menggunakan transportasi online Gojek ya. Nah, terus kita buka. Nah, di sini saya akan memilih Gokar. Terus setelah itu kita yes, masukkan lokasi kita berada. Terus selanjutnya masukkan juga lokasi yang kita tuju. Nah, di sini ada juga sebelum kita masukkan lokasi tuju, kalau sudah memasukkan lokasi tujuan kita, nah di sini untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran itu di sini ada tunai dan juga lewat GoPay juga bisa ya. Nah, kita misalnya langsung masuk ke lewat GoPay aja ya. Nah, terus selanjutnya kita yes, langsung kita pesan kirim, habis itu selesai. Nah, sebelum itu di sini juga masih banyak aplikasi-aplikasi lain, platform lain seperti GoSend, GoPut, dan yang lainnya masih banyak. Ya, oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya saya akan lanjutkan kepada saudari Tia. Terima kasih. Jafar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu BPMN. BPMN atau disebut juga Business Process Modeling Notation merupakan sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. Nah, untuk membuat BPMN ini ada simbol-simbol yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang bulat yaitu event, biasanya digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu proses atau juga model. Yang kedua ada task atau activity, biasa digunakan untuk memperhatikan sebuah aktivitas atau proses dalam suatu bisnis. Selanjutnya gateway, biasa digunakan untuk percabangan atau menentukan pilihan. Selanjutnya ada sequence flow untuk menunjukkan arus urutan yang dilakukan di dalam proses. Selanjutnya message flow untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku. Selanjutnya ada association, yaitu untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen BPMN grafis. Selanjutnya, for, digunakan sebagai representasi dari pelaku atau peserta.
Selanjutnya ada len digunakan sebagai partisi. Ada juga data objek digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan apa yang akan dihasilkan. Selanjutnya terakhir ada grup digunakan untuk mengelompokkan unsur-unsur grafis yang berada dalam kategori. Selanjutnya ada contoh BPMN yang sudah kami buat akan dipresentasikan oleh Saudara Fikri. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini ada contoh BPMN ya yang telah kelompok kami buat. Di sini masih sama seperti flowchart-nya karena di judulnya kami mengambil cara pesan transportasi online. Nah, di sini untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi Gojek. Nah, pertama untuk membuat sebuah BPMN kita harus memasukkan atau membuat sebuah simbol lingkaran atau event. Nah, gunanya simbol event ini untuk menunjukkan aktivitas mulai dan berakhirnya sebuah BPMN kita. Selanjutnya kita masuk ke sebuah simbol task atau activity atau aktivis. Nah, di sini untuk di task ini kita masukkan atau kita membuka sebuah aplikasinya dulu, yaitu aplikasi Gojek. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi Gojek itu. Nah, di situ ada pilihan GoCar, GoRide, GoSend, dan GoFood. Karena di sini kita akan memesan sebuah transportasi online, maka kita memilih GoSend atau GoRide. Selanjutnya, seperti tadi yang telah dijelaskan Pak Japar, untuk langkah-langkahnya kita masukkan lokasi kita berada, lalu masukkan juga tujuan lokasi kita. Selanjutnya di sini ada menu cabangan lagi ya. Di sini tentang masalah pembayarannya, kita mau menggunakan tunai atau GoPay. Nah, nanti ketika kita sudah pilih tunai atau GoPay, berarti si GoCar atau GoRide kita itu telah dipesan. Nah, alurnya seperti ini, dan ketika sudah kita pesan maka terakhir selesai. Mungkin itu penjelasan dari contoh BPMN ini. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Saudara Rusdi selaku moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai flowchart dan BPMN beserta contoh studi kasusnya. Kami dari kelompok 3 cukup sekian untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.